Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Teman-teman, kayak naftar kira tiba semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pertemuan ke-6 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yang insya Allah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Oke, teman-teman, ada yang masih ingat materi pekan kemarin? Oke, teman-teman, sebelum kita fokus pada pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT, supaya teman-teman juga fokus, supaya teman-teman juga tidak bosan, ya kita explaining dulu ya. Oke. Silakan cari perbedaan di antara kedua gambar ini. Saya kasih waktu 1 menit. Waktunya apa? Yang pertama? Oke, tulisannya cotton and cotton. Terus? Yes. Oke. Terus apa lagi? Ada 3. 4. Ada satunya, yang satunya 3 ya. Oke. Apa lagi teman-teman? Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, nanti kan teman-teman sudah ice breaking ya. Saya kira teman-teman juga sudah fokus sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Oke, teman-teman, seiring berkembangnya teknologi saat ini, tentunya kita sebagai calon pendidik tentu juga tidak lepas dari yang namanya teknologi pendidikan. Mungkin mulai dari desain, penyampaian materi maupun evaluasi pembelajaran. Tentu Bapak Ibu guru yang saat ini mengajar di tingkat SD, SMP, SMA dan lain sebagainya tentu tidak lepas dari perkembangan teknologi saat ini. Oke ya. Teman-teman, apa itu pembelajaran berbasis ICT? Pembelajaran berbasis ICT merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu utama dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran. Nah, di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama, merancang pembelajaran. Jadi ICT itu dapat digunakan untuk membuat materi ajar digital ya, seperti PowerPoint, kemudian video pembelajaran, kemudian ada e-modul, infografis, dan aplikasi interaktif lainnya. Kemudian yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran. Nah, teman-teman, guru ya melalui aplikasi atau pembelajaran berbasis ICT ini, guru dapat menyampaikan materi melalui media digital seperti video konferensi, ada Zoom, kemudian ada Google Meet, aplikasi pembelajaran, ada Kahoot, atau video animasi yang lain. Dan yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Tentunya proses evaluasi kalau misalkan kita menggunakan ICT ini dapat dilakukan menggunakan alat tes digital ya. Banyak sekali contohnya seperti Google Form, kemudian ada quiz dan platform e-learning lainnya, sehingga hasil evaluasi bisa langsung diperoleh dan dianalisis secara otomatis dan akurat. Kemudian tujuan pembelajaran berbasis ICT ini yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sehingga penggunaan ICT ini memungkinkan proses pembelajaran berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua, menyediakan akses belajar tanpa batas ruang dan waktu dengan adanya platform pembelajaran online seperti Google Classroom, kemudian YouTube. Tentunya siswa tidak harus selalu hadir secara fisik ya di kelas,
Mereka dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kemudian tujuan yang ketiga, mendukung pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan personal. ICT menyediakan berbagai fitur yang membuat pembelajaran lebih menarik seperti forum diskusi online, kemudian kuis interaktif, video edukasi, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Nah, adapun manfaat pembelajaran ICT ya, ini manfaat bagi guru. Yang pertama, menyiapkan pembelajaran dengan media campuran atau multimedia learning. Dengan bantuan ICT, tentunya guru dapat mengembangkan materi ajar dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi interaktif. Kemudian, yang kedua, umpan balik lebih cepat. Dengan ICT, tentu guru juga dapat memberikan umpan balik secara langsung dan real time, baik melalui chat, komentar, maupun fitur evaluasi otomatis. Dan yang ketiga, strategi pengajaran fleksibel ya. Teknologi memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran dengan beragam gaya belajar siswa seperti visual, auditori, kinestetik atau kombinasi dari semuanya. Adapun manfaat bagi siswa yang pertama, peningkatan keterlibatan. Tentunya siswa dapat lebih aktif dalam belajar, mungkin karena adanya kuis ya, atau game, jejak pendapat, konten video, dan media lainnya. Kemudian pembelajaran siswa mandiri dengan akses ke sumber belajar digital, siswa dapat belajar sesuai dengan ketepatan dan kecepatan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pelajaran tentunya juga bisa menjadi lebih seru dan lebih menarik ya. Artinya ICT dapat mengubah mata pelajaran yang awalnya mungkin terasa membosankan menjadi lebih menyenangkan atau hidup ya. Materi yang mungkin dulunya hanya berupa teks, dengan ICT ini dapat diperkaya dengan gambar, animasi, simulasi, dan cerita interaktif. Nah, adapun manfaat ICT dalam pembelajaran bahasa Arab, yang pertama, visualisasi materi ya, gambar, video lebih mudah dipahami. Yang kedua, akses ke sumber belajar otentik berbahasa Arab secara real time. Kemudian interaksi dan latihan berbasis aplikasi yang meningkatkan keterampilan bahasa. Misalkan siswa bisa mengerjakan kuis, penguasaan mufrodat secara mandiri setiap hari lewat aplikasi. Kemudian adanya umpan balik langsung melalui aplikasi dan platform pembelajaran digital. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan siswa melalui game dan media interaktif. Tentunya siswa dapat berlomba-lomba mengerjakan kuis kosakata bahasa Arab menggunakan kuis ya, atau Woodwell dengan elemen skor dan lain sebagainya. Ini salah satu beberapa manfaat ya ICT dalam pembelajaran bahasa Arab. Ini beberapa contoh pemetaan maharot dengan media ICT. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita kenal ada 4 maharot. Yang pertama maharotul istimak, maharotul kalam, maharotul qiraah, dan maharotul kitab. Kalau misalkan teman-teman ingin belajar atau meningkatkan keterampilan maharot istimak, teman-teman bisa menggunakan podcast, YouTube, dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ingin meningkatkan keterampilan qiraah, maka teman-teman bisa pakai aplikasi e-book ya. Di situ juga ada blog, ada teks Arab digital, dan lain sebagainya. Kemudian ini teman-teman aplikasi untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama ada Terminal Arabic, ada Rostasetun, Nektora Inspire, ada Duolingo, Arab Indo, Google Translate, dan lain-lain. Beberapa contohnya seperti ini. Ini contoh aplikasi pembelajaran bahasa Arab. Ini ada pembelajaran kosakata dalam bentuk Who Wants to be a Millionaire yang belum pernah kami susun, yang pernah kami buat. Kemudian di sini ada media pembelajaran berbasis Flash. Ini juga pernah kita buat ya. Terus kemudian ada Nektora Inspire dan Telmimar Arabic. Kalau Telmimar Arabic ini untuk pembelajaran bahasa Arab, mulai pembelajaran kosakata, kemudian tata bahasa, kemudian ada pembelajaran istimak, kalam, qiraah, dan kitabah. Oke ya, itu teman-teman. Teman-teman, tadi sudah kami jelaskan terkait dengan pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Selanjutnya akan kami bagi tugas ya, masing-masing tugas nanti dikerjakan oleh 2 orang, jadi satu kelompok 2 orang ya, terkait
dengan peran pembelajaran ICT dalam pendidikan. Oke, bisa berhitung? 2, 1, Oke. 2, 1, 2, 1. Oke, teman-teman gimana? Sudah selesai semua? Oke. Oke, perwakilan kelompok 2 silakan dipresentasikan hasil diskusinya, monggo. Silakan, kira-kira peran pembelajaran ICT dalam pendidikan itu apa sih? Oke, kelompok 2, Mbak Nuri silakan maju ke depan. Oke, silakan. Kira-kira peran pembelajaran ICT dalam pendidikan itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kami itu diskusi peran ICT dalam pengembangan pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi. Yang kedua, memperluas metode dan media pembelajaran. Dan yang ketiga, mendorong kolaborasi dan komunikasi. Oke, terima kasih. Kasih plus buat kelompok 2. Oke, silakan untuk kembali. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Saya ingin menegaskan bahwasanya teknologi akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, AI ya, AI, ChatGPT dan lain sebagainya bisa menjawab soal-soal yang mungkin kita ajukan. Namun tentu aplikasi ini tidak bisa menyelesaikan masalah manakala ada anak didik yang mungkin sedih, patah semangat dan lain sebagainya. Oke ya, bisa dipahami? Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, ini ada tugas buat teman-teman. Yang pertama melakukan review artikel jurnal, kemudian yang kedua menuliskan ringkasan pokok-pokok utama dari artikel jurnal ya. Untuk tugasnya nanti saya kirim via grup di grup teman-teman. Tolong nanti masing-masing kelompok bekerja dan berkolaborasi dengan baik ya, supaya nanti tugas ini bisa terselesaikan. Baik, saya absen dulu ya. Apriliana Asa Nur Juanita Hadiroh, kemudian Bibi Hadiroh. Amilatul Rofi'ah Hadiroh. Nuri Farida. Hadiroh. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Saya ingin mengatakan bahwasanya At-ta'lim di zaman Mahdi laisa kama di zaman Al. Jadi pendidikan di zaman dulu itu berbeda dengan pendidikan di zaman sekarang. Karena itu tetap semangat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, lindungan dan kekuatan dalam mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Baik, hayana datang di pikiran alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.